Jelas siapa yang membela ulama, menghormatkan ulama, dan siapa yang meninggalkan ulama dan menyepelekan ulama. Ketika kemudian Pak Prabowo sudah memilih Mas Sandiaga Salahuddin Uno, ya sudah, clear. Jakarta, 9 Agustus 2018. Hari ini, banyak orang terkaget-kaget. Mereka yang memiliki inisial M selama beberapa waktu terakhir banyak yang gede rasa, alias GR. Namun, hari ini semua terjawab sudah. Teka-teki inisial M itu adalah Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia, yang juga Rois Am Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya akan mencari tahu mengapa Presiden Jokowi akhirnya memilih Kiai Ma'ruf sebagai pendampingnya pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Setelah sebelumnya mengerucut menjadi 2 nama bersama Mahfud MD. Inisial M lain yang sempat mencuat adalah Muldoko dan Muhaimin Iskandar. Sebagai tokoh yang selalu mengikuti pertemuan demi pertemuan untuk menentukan cawapres bagi Presiden Jokowi, Gus Romi mungkin bisa menjawab rasa penasaran saya. Mengapa M yang dipilih adalah Kiai Ma'ruf? Benar, Gus Romi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki nama lengkap Romahur Muzi, tokoh pertama yang akan saya datangi. Saya juga penasaran soal kabar santer yang menyebut sejumlah tokoh parpol agak sensitif terhadap Mahfud MD. Tak perlu banyak tanya, Gus Romi menceritakan panjang lebar proses penentuan calon wakil presiden dalam koalisi yang mendukung Presiden Jokowi. Setidaknya ada 10 nama yang masuk kantong presiden untuk ditimang-timang menjadi pendampingnya. Mengerucutnya pada 2 nama, yaitu Mahfud MD dan Ma'ruf Amin. Terpengaruh juga oleh dinamika yang terjadi di kubu lawan, yaitu terkait siapa yang akan menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Gus Romi, kabarnya Anda lah yang menyodorkan nama Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada Pilpres 2019. Karena waktu kita dipanggil Presiden tanggal 30 Juli itu, Presiden mengatakan di sana ada 2 skenario. Karena Presiden mengatakan, apakah Bapak belum memutuskan? Belum, saya hanya punya alternatif. Maksudnya alternatif bagaimana? Kalau di sana itu alternatifnya A, maka saya pilih B. Kalau di sana C, maka saya D. Boleh tahu Pak A dan B di sana itu siapa? Ada 2. 1 adalah Habib Salim, 2 adalah AHY. 7 Agustus saya diundang oleh Pak Jokowi. Kemudian di situ saya ditemani Ketua Majelis Tinggi Partai, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Pak Soeharso, yang sekarang One Team Press, kemudian menyampaikan, Pak, saya ngajak Pak Harso karena beliau yang akan menyampaikan hasil keputusan rapat Majelis Tinggi Partai. Dan yang disampaikan itu sesuai dengan keputusan rapat Majelis Tinggi, yaitu 2 nama, Ma'ruf Amin dan Mahfud MD. Hanya pada saat itu saya memang mengingatkan kepada beliau, Pak, apakah Bapak sudah pernah mengundang pengurus besar NU? Nah, saya sampaikan itu untuk memastikan agar Bapak tidak kehilangan dukungan NU. Ini catatan penting pertama. Nahdlatul Ulama atau NU menjadi faktor yang sangat penting bagi Presiden Jokowi dalam menentukan calon wakil presiden. Masuk akal jika nama Kiai Ma'ruf dan Mahfud MD menjadi kandidat kuat. Lalu mengapa tidak ada nama Muhaimin Iskandar? Biarlah jawabannya menjadi catatan saya pribadi saja. Dukungan terhadap Pak Mahfud ternyata memang tidak bulat. Meski mantan Ketua Umum PKB itu sudah mendapat konfirmasi dari istana,
untuk bersiap sebagai cawapres, pada detik-detik terakhir namanya tersingkir. Saya juga tidak tahu kalau kemudian Pak Mahfud pada akhirnya tidak diberitahu kalau kemudian memang ada perubahan atau memang jangan-jangan yang memberitahunya yang kecepatan menyampaikan pemberitahuan sebelum keputusan itu diambil. Sebenarnya ada satu alasan kuat dari salah satu kekuatan yang dengan tegas menolak Mahfud. Lagi-lagi, ini hanya akan menjadi catatan pribadi yang kelak saya yakin bakal terungkap. Hanya saja, jika menilik usia Mahfud MD yang tahun ini memasuki 61 tahun, sangat mungkin pada Pilpres 2024 akan menjadi sosok yang kuat jika pada 2019 terpilih menjadi wakil presiden. Beberapa kali saya mencoba mengajak bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, untuk bertanya tentang banyak hal, termasuk pertarungan internal partai terkait seandainya Mahfud MD terpilih menjadi wakil presiden. Tapi tampaknya nasib saya belum beruntung. Cak Imin mengaku sedang sakit. Saya sempat bertemu salah satu pengurus harian DPP PKB, yaitu Wakil Bendahara Umum Bambang Susanto. Dia membantah jika PKB berupaya menghentikan langkah Mahfud MD untuk menjadi pendamping Presiden Jokowi. Iya, itu memang eskalasi yang begitu cepat tadi ya saya ingin sampaikan bahwa kenapa menjadi hilang ya kita juga nggak tahu. Dalam konteks kita menghalangi atau mencegah Pak Mahfud sama sekali tidak ada. Tidak kita lakukan sama sekali. Kita juga tidak dalam posisi itu. Tidak dalam posisi untuk mencegah, menghalangi siapapun, termasuk Pak Mahfud. Dalam politik, penampakan panggung depan dan panggung belakang seringkali memang berbeda, bahkan saling berlawanan. Tapi biarlah ini menjadi catatan penting kedua saya. Maka tak heran jika kemudian Presiden Jokowi akhirnya memilih Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2019. Banyak yang kaget, tetapi ini adalah pilihan yang cerdas Presiden Jokowi. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita langsung bisa membandingkan ya antara dua pasangan ini. Ternyata ijtima ulama itu digeletakkan begitu saja tanpa pernah ditengok begitu. Jadi jelas siapa yang membela ulama, menghormatkan ulama, dan siapa yang meninggalkan ulama dan menyepelekan ulama begitu. Terpilihnya nama Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo pada Pilpres tahun 2019 mendatang tak pelak merubah peta politik di tanah air, utamanya di internal kubu lawan politik Prabowo Subianto. Publik harus menunggu berjam-jam hingga menjelang tengah malam pengumuman yang disampaikan mantan Komandan Jenderal Kopassus soal siapa yang akan menjadi pendampingnya pada Pilpres tahun depan. Di tengah negosiasi antara Prabowo